سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mengajak kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedikit pun dalam hidup kita kecuali nikmat Allah Subhanahu wa taala telah menyertai kita. Kita bisa beraktivitas, kita masih bisa bernafas. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang-orang yang mengeluh dan tidak menyadari nikmat ini karena mereka sudah terlalu dipengaruhi oleh budaya materialisme, bahwa bicara nikmat selalu diasosiasikan dengan kekayaan, dengan harta benda, dan juga parameter-parameter materi lainnya. Jika belum kaya, merasa belum mendapat nikmat. Jika belum memiliki jabatan, merasa belum mendapatkan kenikmatan. Jika belum memiliki jabatan, mereka merasa belum mendapat kenikmatan tersebut. Padahal pada hakikatnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa keduanya, nikmat-nikmat lain di dunia ini justru tidak ada harganya sama sekali. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik, panutan yang mulia, dan contoh yang sempurna. Kedudukan beliau begitu tinggi dan kita semua berharap bisa meneladani serta mengikuti petunjuknya yang tidak lain berupa as-sunnah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali jika ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan jernih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Untuk menjaga hati kita tetap bersih dan jernih, kita perlu menghindarkan diri kita dari yang namanya 5 racun-racun hati. Yang pertama adalah berbicara yang berlebih-lebihan. Lidah adalah nikmat, namun ia bisa berubah menjadi azab saat manusia tidak pandai menjaganya. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita
kepada kebanyakan manusia disiksa di neraka karena tidak mampu menjaga lidahnya. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat daripada lidahnya. Itulah jika lidah telah membuahkan pembicaraan yang berlebih-lebihan. Pembicaraan yang berlebihan adalah pembicaraan yang membawa mudarat, atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Apalagi jika tidak ada kemanfaatannya sama sekali dalam pembicaraannya tersebut. Pembicaraan berlebihan juga bisa berwujud dusta, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, atau menyakiti orang lain. Terlebih jika pembicaraan berlebihan itu sudah tergolong fitnah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, dengan lidah pula manusia bisa selamat dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka tempat akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ia mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tiada putusnya karena lidah juga. Sahabat Uqbah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan diriku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaika lisana." Jagalah lidahmu. Yang kedua adalah memandang yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat mata dan penglihatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan orang-orang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya ada racun hati saat pandangan tidak terkendali. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai hal ini kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ghaddul basar, menjaga pandangannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Memandang berlebih-lebihan merupakan racun hati. Itulah saat kita memandang lawan jenis tanpa kendali, dengan disengaja, bukan pada pandangan pertama yang secara kebetulan kita dapatkan. Pandangan berlebihan ini sudah tergolong zina mata, dan ia adalah racun hati yang sangatlah berbahaya. Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, adraka dzalika la mahalata fal ainu zinatuha an-nazar. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkan hal yang demikian itu. Zinanya kedua mata adalah memandang. Yang ketiga adalah bergaul atau berinteraksi yang berlebih-lebihan. Manusia memang membutuhkan yang namanya pergaulan dan interaksi dengan sesamanya. Sebab manusia itu sendirilah adalah makhluk sosial yang takkan bisa mampu hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun pergaulan dengan sesama ini pun harus tetap dalam kerangka agama. Bukan pergaulan yang seenak-enaknya, tanpa batas dan tanpa aturan. Memilih teman bergaul juga harus diperhatikan, sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari dua hal, yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau diwarnai. Karenanya
kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syar'i, terutama jika pergaulan itu terhadap lawan jenis. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Yang keempat adalah makan yang berlebih-lebihan. Makan yang berlebih-lebihan adalah racun hati berikutnya. Ia bisa menjadi sumber penyakit fisik, juga bisa mengotori dan mematikan hati. Selain porsinya yang wajar dan seimbang, makanan yang masuk ke perut kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan thayyib. Makan yang ideal adalah sepertiga kapasitas perut kita, sepertiganya lagi diisi oleh air, dan sepertiganya lagi ruang untuk udara, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala adamiyun wa ashar min batnin bihasbi ibni adam ukulatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi." Tidaklah manusia memenuhi suatu bejana yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kelima adalah tidur yang berlebih-lebihan. Ini biasanya berhubungan erat dengan makanan. Makan yang berlebih-lebihan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebih-lebihan. Jika dua paket ini sudah berkumpul, maka berikutnya adalah kejelekan dan kemaksiatan yang mendominasi. Kita perlu berhati-hati. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah yang singkat ini, semoga 5 racun hati tersebut bisa kita hindari, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan juga selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semuanya, sehingga hati kita tetap terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbil fili wa yu'alliya Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunum bi khabar, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن كل بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.